Iman Kristen bertumpu pada satu dasar pengakuan bahwa Allah itu ada. Pengakuan ini disebut dengan deisme. Hai para katekisan, selamat bertemu kembali di kelas katekisasi di channel Suara Mimbar. Meskipun telah lama diuji dan banyak mengalami tantangan dari berbagai filsafat manusia, namun pemikiran Kristen yang bersumber dan berpusat pada Allah atau teosentris tidak pernah hilang. Bahkan banyak bidat-bidat yang mencoba mempengaruhi dan merusak pemikiran iman Kristen. Namun, ajaran Kristen tetap masih eksis dan bertahan sampai saat ini. Dasar-dasar pemikiran iman yang harus dimiliki setiap orang dalam usaha mengenal Allah adalah: yang pertama, Allah adalah pribadi yang tidak terbatas, karena itu tidak mungkin dimengerti secara sempurna dan tuntas oleh manusia yang terbatas. Yang kedua, manusia hanya bisa mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Yang ketiga, Allah memperkenalkan dirinya melalui wahyu umum dan wahyu khusus. Yang keempat, Alkitab memberikan kesaksian tentang hakikat, sifat, dan pekerjaan Allah. Hakikat Allah, secara sederhana, hakikat Allah dapat dimengerti sebagai sebuah keadaan dasar atau keadaan yang sebenarnya. Hakikat Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab adalah: yang pertama, Allah adalah Esa. Hanya ada satu Allah yang benar di dalam alam semesta, yaitu Allah yang diberitakan oleh Alkitab. Ia adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Kedua, Allah adalah pribadi. Dalam hal ini kita harus memahami bahwa Allah bukanlah zat. Yang kedua, Allah adalah Allah yang hidup dan sumber segala kehidupan. Selanjutnya, Allah adalah pribadi yang memiliki kesadaran diri. Ia juga memiliki kehendak seperti rasio dan emosi. Allah juga adalah Allah yang berfirman. Allah juga berelasi dengan manusia. Allah adalah pribadi yang tidak terbatas. Ia adalah satu-satunya pribadi yang sempurna dan tidak dapat dibatasi oleh ruang atau waktu. Allah adalah pribadi yang mandiri dan keberadaannya tidak bergantung pada pengakuan manusia. Jadi tanpa manusia pun mengakui Allah, Allah tetap adalah sesuatu yang mandiri dan ia bekerja menurut pengetahuan, hikmat, dan kehendaknya yang sempurna tanpa dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Sifat Allah yang demikian disebut adalah sifat Allah yang transenden. Selanjutnya, keberadaan Allah tidak berubah dan tidak dapat diubah. Kemudian hakikat Allah yang ketiga, Allah itu adalah roh. Ia berada di luar jangkauan materi dan ia bersifat kekal. Selanjutnya hakikat Allah yang keempat adalah Allah Tritunggal. Ia adalah Allah yang esa namun menyatakan diri dalam tiga pribadi. Sifat Allah. Apa yang disebut dengan sifat Allah dapat dimengerti sebagai sesuatu yang mengikuti atau sesuatu yang menjadi konsekuensi langsung dari sebuah hakikat. Jadi sifat-sifat Allah merupakan penjelasan dari hakikat Allah yang sempurna. Alkitab memperkenalkan sifat-sifat Allah sebagai berikut. Pertama, ia mempunyai sifat yang unik dan sifat ini hanya ada pada Allah. Sifat-sifat unik Allah itu yaitu berdaulat. Jadi Allah adalah penguasa tunggal. Ia tidak takluk terhadap sesuatu kuasa apapun yang berada di luar dirinya. Sifat Allah yang unik yang kedua adalah ia maha kuasa. Allah adalah pribadi yang berkuasa atas segalanya. Sifat unik Allah yang ketiga adalah Allah yang maha hadir. Allah adalah pribadi yang maha hadir tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sifat unik yang keempat adalah Allah maha tahu, bahwa Allah mengetahui semua hal aktual dan segala yang mungkin terjadi. Selanjutnya, Alkitab juga memperkenalkan sifat-sifat Allah yang kedua, yaitu sifat moral Allah. Sifat moral Allah yang pertama adalah bahwa ia kudus. Jadi Allah adalah pribadi yang benar, sempurna, terpisah dari segala sesuatu yang jahat. Sifat moral Allah yang kedua adalah dia benar. Allah adalah pribadi yang selalu mengerjakan kebenaran, bahkan ia adalah kebenaran yang sejati. Hal ini menjamin keabsahan dari segala pewahyuan diri Allah. Sifat moral Allah yang ketiga adalah ia baik, bahwa Allah adalah
adalah pribadi yang selalu menunjukkan kebajikan, kemurahan, dan anugerah. Allah tidak memiliki kejahatan di dalam dirinya. Selanjutnya, sifat moral Allah yang keempat adalah Ia adil. Allah berhak menuntut pertanggungjawaban secara moral dari manusia. Ia tidak memandang bulu dan tidak dapat dikelabuhi. Dan sifat moral Allah yang kelima adalah Ia adalah kasih. Allah selalu mencari kebaikan yang tertinggi bagi manusia dengan harga yang tidak terbatas dan Ia bersedia menanggungnya. Ia adalah pribadi yang selalu memberikan kemurahan yang tidak seharusnya diterima oleh manusia sesuai dengan kebutuhan manusia tersebut. Selanjutnya, sifat moral Allah adalah Ia setia dan sabar. Allah selalu memegang perkataan dan janji-janjinya. Allah adalah pribadi yang rela menderita dan menunjukkan kesabaran kepada umatnya. Selanjutnya, pekerjaan Allah. Apa saja pekerjaan Allah yang diwahyukan di dalam Alkitab? Yang pertama, pekerjaan Allah adalah menciptakan. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan pada mulanya ciptaan tersebut adalah baik adanya. Pekerjaan Allah yang kedua adalah Ia memelihara ciptaannya. Allah adalah pribadi yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ia bekerja dalam segala sesuatu dan mengarahkan segala hal kepada tujuan yang telah ditetapkannya. Selanjutnya, pekerjaan Allah yang ketiga adalah mengadakan perjanjian dengan manusia. Jadi Allah adalah pribadi yang ingin berinteraksi dengan manusia ciptaannya. Ikatan perjanjian Allah dan manusia disempurnakan di dalam diri Yesus Kristus. Dan pekerjaan Allah yang keempat adalah merencanakan, mengerjakan, dan menggenapkan keselamatan bagi manusia. Memahami Allah Tritunggal. Jadi ini adalah salah satu doktrin yang sangat fenomenal di dalam ajaran Kristen. Istilah Tritunggal berasal dari bahasa Latin yaitu Trinitas, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut Trinity yang merupakan gabungan kata tri yang berarti tiga dan unity berarti kesatuan. Jadi Tritunggal atau Trinitas secara hurufiah berarti tiga tetapi juga satu kesatuan yang tunggal. Jadi istilah Tritunggal tidak menjelaskan adanya tiga Allah di dalam Alkitab. Itu adalah pengajaran yang salah dan sesat. Tetapi istilah Tritunggal menyatakan tentang satu Allah yang memiliki tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memang harus diakui bahwa formulasi Tritunggal ini merupakan suatu hal yang misteri dan sulit dimengerti oleh rasionalitas manusia. Namun, hal ini tidak berarti irasional, tapi suprarasional atau melampaui rasio. Pertama, kesaksian Alkitab tentang Tritunggal. Alkitab memang tidak pernah menggunakan istilah Tritunggal, tetapi Alkitab menggunakan konsep tersebut dengan jelas. Kita bisa lihat kesaksian Alkitab dalam Perjanjian Lama. Sekalipun dalam Perjanjian Lama tidak mengungkapkan dengan tersurat tentang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, namun secara tersirat hal itu nyata di dalam beberapa ayat, misalnya dalam Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 11 ayat 7, Kejadian 18 ayat 2, kemudian ayat 10, ayat 13 sampai 15, dan kemudian di dalam Mazmur 33 ayat 6. Kita bisa bandingkan dalam Yohanes 1 ayat 1, kemudian Mazmur 45 ayat 6 sampai 7, dan kita bisa juga bandingkan dalam Ibrani 1 ayat 8 sampai 9, dan di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 juga kita bisa bandingkan dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Dan kesaksian Alkitab di dalam Perjanjian Baru juga dituliskan dalam konsep yang terlihat masih abstrak di dalam Perjanjian Lama, akhirnya dinyatakan dengan jelas dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dengan jelas menyebut tiga pribadi dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17, kemudian Injil Matius pasal 28 ayat 19, dan kemudian Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Dan dalam surat-surat Paulus, misalnya surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 6, kemudian surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus pasal 13 ayat 14, dan juga surat-surat Paulus di dalam Efesus dan surat-surat Yohanes dalam suratnya yang pertama 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai ajaran tentang Tritunggal. Diadopsi banyak aliran-aliran atau ideologi-ideologi yang mungkin saja menentang ajaran Tritunggal ini. Jadi ajaran yang salah tentang Tritunggal itu menyatakan ada tiga Allah, itu salah. Kemudian ada idealisme Sabellianisme, yaitu paham ini mengajarkan bahwa Allah hanya memiliki satu pribadi tetapi memiliki tiga peran, Bapa pada masa Perjanjian Lama, Anak pada masa Perjanjian Baru, dan Roh Kudus pada masa sekarang. Ini merupakan ajaran tentang Tritunggal yang salah. Kemudian ada ajaran Arianisme. Paham ini berusaha menyangkal keilahian Anak dan Roh Kudus. Anak adalah ciptaan pertama, Bapa
yang supranatural dan lebih unggul dari semua ciptaan, dan Roh Kudus adalah kuasa Allah. Jadi paham inilah yang merupakan dasar ajaran saksi Yehova. Kemudian ada ajaran subordinisme. Jadi paham ini mengajarkan bahwa esensi Allah Anak hanya serupa dengan Bapa dan tidak sama dengan esensi Allah Bapa. Esensi Allah Anak lebih rendah dari Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus lebih rendah dari Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi dalam paham ini diajarkan bahwa yang lebih tinggi itu adalah Allah Bapa, sementara Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu adalah sesuatu yang lebih rendah daripada Allah Bapa. Dan ini juga adalah pengajaran yang salah dan tidak diterima di dalam doktrin Kristen. Kemudian ada paham sosianisme. Paham ini mengajarkan bahwa hanya Bapa satu-satunya Allah yang sejati. Kristus adalah manusia yang suci yang diciptakan oleh Bapa dengan kelahiran yang supranatural untuk memberitakan hukum baru bagi manusia. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia bangkit dari kematian dan naik ke surga dan mengenakan sifat ilahi. Sedangkan Roh Kudus hanya kekuatan Allah, bukan pribadi Allah. Selanjutnya, analogi istilah Tritunggal perlu diperhatikan bahwa tidak ada satupun analogi yang dapat menjelaskan dengan tepat tentang Allah Tritunggal. Ini adalah merupakan misteri daripada doktrin Kristen itu sendiri untuk memahami Allah Tritunggal. Jadi gambaran ini mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Bapa adalah Allah, adalah Anak, adalah Roh Kudus. Jadi satu kesatuan di dalam satu pribadi. Lalu di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menerapkan ajaran atau doktrin Allah ini di dalam kehidupan kita untuk menghidupi iman kita sebagai orang percaya? Menyadari anugerah Allah yang telah memperkenalkan dirinya kepada manusia, maka setiap manusia seharusnya, pertama, ia harus menyembah dan beribadah kepada Allah karena ia adalah Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, kita harus melayaninya sebagai respon yang tepat untuk mengucap syukur atas karya-karyanya dalam hidup kita. Secara langsung melayani berarti mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di dalam berbagai bidang. Selanjutnya yang ketiga, kita boleh menerapkan dalam kehidupan kita untuk memberitakan dan memproklamirkan kebenaran dari Allah sehingga setiap manusia mengerti dan memahami siapa yang seharusnya disembah dan dimuliakan. Dan yang terakhir, kita perlu bersukacita dan melangkah dengan lebih pasti di dalam kehidupan ini bersama-sama dengan Dia yang menciptakan kita. Demikianlah penjelasan tentang doktrin Allah secara sederhana di dalam kelas katekisasi ini. Para katekisan, semoga dapat lebih memahami. Jika kalian punya pertanyaan, boleh menulisnya di komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan dukung terus channel ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai bertemu di kelas katekisasi part berikutnya.